Terima kasih kepada Bapak Ketua RT 4 yaitu Bapak Didi yang telah membantu segala sesuatu selama proses sholat Idul Fitri. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang telah memberikan motivasi. Semoga Allah membalas semua apa yang mereka lakukan. Ucapan kalian yang terima kasih kepada seluruh jamaah dan juga panitia yang telah berjibaku sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Demikian jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله رؤوسهم رأيتم تكبرون مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا ينفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يقولون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من
قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب وأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah
Bertakwalah kalian semua kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang hak. Yang cerdas, wahai hamba-hambaku yang berakal, wahai hamba-hambaku yang mampu berpikir, takwalah kepadaku. Allah minta seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah setiap kamu membiasakan qawlan sadida, ucapan, perkataan, ujaran, tutur kata yang baik, yang bermanfaat, yang positif, yang bernilai. Kalau kita mampu qaulan sadida, Allah menjanjikan sesuatu yang sangat bernilai bagi kita. Orang-orang yang beriman, yang pertama, yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum a'malakum. Allah berjanji akan menyempurnakan semua amal perbuatan kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pun berjanji jamaah, selain Allah akan menyempurnakan amal perbuatan kita, Allah pun berjanji, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa di antara kita yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan azima, maka sungguh orang itu telah menempuh jalan untuk mendapatkan ampunan atau keagungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tala umruhu wa asuna amaluhu, adalah orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah, lama hidupnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amal perbuatannya. Ini oleh Rasulullah disebut sebagai khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia siapa? Man tala umruhu, seseorang di antara kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah umur, usia, masa hidup yang lama, yang panjang. Tol, jalan tol Pak Bu. Apa yang panjang? Umurnya panjang, tapi sayang, sa'a amalu, buruk amal perbuatannya. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah, kita pagi ini yang dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia ini termasuk kelompok manusia pertama, khairun nas. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Poin pertama, mari kita senantiasa bersyukur.
bersyukur kepada Allah, Tuhan pencipta langit, pencipta bumi, termasuk pencipta isi langit dan bumi, termasuk kita yang hari ini masih Allah berikan iman dan Islam, sehingga kita bisa dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, salawat dan salam untuk Nabi kita, Khatamal Anbiya, Nabi yang mulia, Nabi yang setelahnya tidak ada Nabi lagi, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah meninggalkan kita sebuah kebenaran hakiki yang tidak bisa ditawar dengan semua kenikmatan dunia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan untukmu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madinah, dan telah aku sempurnakan, aku jadikan aku jadikan Islam sebagai agama bagimu. Maka berbahagialah kita yang sekarang hidup di zaman akhir ini. Di antara 8,7 sampai 8,5 miliar manusia yang berdiri kokoh di atas kulit buminya Allah, yang bernaung di bawah payung raksanya Allah yang bernama langit, kita masih diberi oleh Allah nikmat iman dan Islam yang tidak bisa ditawar dengan semua kenikmatan dan kelezatan hidup di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang berbahagia. Kita baru saja meninggalkan Ramadan. Ramadan banyak sekali memberikan pelajaran, memberikan nilai-nilai positif yang kita butuhkan dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Poin pertama, Ramadan mendidik kita untuk menjadi manusia sempurna. Caranya bagaimana? Ramadan memaksa kita untuk selalu menghadirkan diri kita di masjid selama 1 bulan penuh. Terpaksa atau dipaksa, kita harus hadir di masjid sebagai bentuk kegembiraan kita menyambut Ramadan. Lewat buka puasa bersama, lewat salat tarawih bersama, lewat takjil bersama, lewat iktikaf bersama, lewat tadarus Al-Quran bersama. Itu memberikan isyarat kepada kita begitu cintanya Allah kepada kita sebagai seorang hambanya, agar kita tetap berada dalam koridor kebaikan menjadi manusia. Masjid adalah tempat yang terbaik. Khairul makan fil Islam al-masjid. Khairul makan lil muslim al-masjid. Tempat terbaik bagi seorang muslim adalah masjid. Tempat terbaik dalam Islam juga adalah masjid. Maka siapa orang-orang yang baik adalah orang-orang yang mampu setiap hari menghadirkan diri di masjid, yang itu adalah buah dari didikan Ramadan yang sengaja Allah tegur untuk kita. Mungkin jamaah yang berbahagia, mungkin selama ini 11 bulan yang kemarin kita karena kesibukan dunia lupa dari masjid. Datang ke masjid hanya di hari Jumat. Itu pun kadang-kadang datangnya terlambat. Sudah terlambat dulunya di tempat yang paling belakang. Cari sandaran. Sehingga informasi yang disampaikan oleh khatib tidak didengar. Hanya didengar amma ba'du. Setelah amma ba'du, dia punya mimpi indah tanpa apa yang diketahui. Sehingga ketika pulang ke rumah, ditanya sama istrinya, Mas, ada sholat Jumat. Sholat di mana? Al-Amin. Siapa yang khutbah? Nggak tahu. Apa yang disampaikan? Amma ba'du. Setelah amma ba'du, nggak tahu lagi. Ramadan hadir untuk mendidik kita. Ayo, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan hidup di sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita ini, jangan pernah menjauhkan diri, jiwa, dan kalbu kita dari masjid. Jamaah yang berbahagia, ketika kita masuk masjid, Nabi SAW memberikan tuntunan. Bacalah doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini doanya anak TK Abah. Ini doanya anak SD Muhammadiyah. Ini doanya anak SMP Muhammadiyah. Yang sekarang kita masih amalkan. Kenapa? Itu doa dari Nabi. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Berarti ketika kita masuk masjid, kita mendapatkan poin pertama dari Allah, rahmat. Rahmat. Berarti orang yang berada di masjid, orang yang senang menghadirkan diri di masjid, pasti selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua, jamaah yang berbahagia, ketika kita hendak tinggalkan masjid, keluar dari pintu masjid, di depan pintu kita baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah,
Lagi-lagi kita meminta, ya Allah, aku memohon, aku meminta kepadamu keutamaan dalam kehidupanku ini, ya Allah. Berarti orang-orang yang senang, yang hatinya, yang jiwanya, yang raganya sudah terikat dengan masjid. Setiap hari mereka mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah yang berbahagia, seandainya penduduk yang berada di Simorejo ini semuanya ahli masjid, berarti setiap kita akan membawa 2 energi positif dari masjid, rahmat dan kemudian masuk ke rumah kita. Akan tetapi rumah-rumah kita pun akan mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya sudah seperti itu, inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Seandainya, semisalnya, seumpamanya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa. Amanu wattaqau, iman dan takwa. Janji Allah. Maaf teman, janji Allah bukan janji calon anggota DPR yang sekarang mulai pasang spanduk. Betul Pak? Bukan janji anggota DPR yang sekarang mulai pasang spanduk. Spanduknya bagus-bagus Pak. Spanduknya bagus-bagus Pak. Spanduknya yang bagus, entah orangnya. Allah janji apa? La fatahna 'alaihim barakat. Sungguh kami akan buka untuk mereka keberkahan. Dari mana? Minas sama, dari langit turun. Dari mana? Wal ardh muncul. Syaratnya apa? Amanu wattaqau, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat jemaah yang berbahagia, antara iman dan takwa, di tengah-tengah ini ada celah yang kosong yang harus kita isi. Apa isinya? Amal soleh. Amal soleh, bukan amal salah. Apalagi salah beramal. Puasa, amal soleh. 5 waktu, amal soleh. Tilawat Al-Quran, amal soleh. Infak sedekah, amal soleh. Kebaikan-kebaikan lain yang kita perbuat dalam rangka mencari ridho Allah adalah amal soleh. Poin pertama jemaah yang berbahagia. Poin kedua, Ramadan itu Allah hadirkan sebagai apa? Sebagai kesempatan, sebagai momentum bagi orang-orang beriman yang mungkin 11 bulan kemarin banyak melakukan kesalahan dan dosa untuk mau memperbaiki diri atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan jemaah yang berbahagia, motivasi yang disampaikan oleh baginda mulia kita, Rasul Muhammad SAW, ketika siang hari bulan Ramadan. Nabi SAW mendorong kita, memotivasi kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, siang hari tidak makan, tidak minum, tidak menggauli suami atau istrinya karena Allah. Imanan, karena iman, berarti karena Allah. Wa ihtisaban, dan mengharapkan ridho Allah. Janji Allah. Janji Allah melalui lisan mulia baginda Rasul Muhammad SAW. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Niscaya Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa 11 bulan kita yang kemarin dihapus oleh Allah karena ketaatan kita untuk tidak makan, tidak minum di siang hari bulan Ramadan karena mencari ridho Allah alias berpuasa. Maka orang-orang yang berpuasa ketika Idul Fitri seperti ini adalah orang-orang yang nol dosa. Kenapa? Puasanya karena Allah. Kalau puasanya karena Allah. Di malam hari jemaah yang berbahagia, tidak berhenti di siang hari, di malam hari. Man qama ramadhana imanan. Siapa yang qama, berdiri tegak di malam hari bulan Ramadan, maksudnya itu qiyamul Ramadan, salat tarawih. Imanan juga karena iman, bukan karena yang lain, karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah melalui lisan mulia Rasulullah sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Niscaya dosa-dosanya yang kemarin dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia. Sehingga seorang muslim yang puasnya berhasil, tadarusnya berhasil, qiyamul lailnya berhasil, infak sedekahnya berhasil, orang-orang yang hari ini layak mendapatkan ucapan dari saudaranya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekalipun tidak harus berbaju baru, sekalipun tidak harus bertopi baru, sekalipun tidak harus bercelana baru, tapi dia sudah lahir sebagai individu yang baru yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang puasa tak puasa, tarawih tak tarawih, baca Quran apalagi, infak sedekah juga nggak pernah. Tapi di hari raya Idul Fitri bajunya paling baru, Pak. Bajunya paling baru. Rumahnya catnya baru semua, gorden diganti, isi toplesnya paling penuh, Pak. Ditanya, Mas, ngapain ini? Oh, hari raya, Pak. Hari raya Ustaz. Puasa. Tarawih. Loh, terus sampai merayakan apa? Dia sedang menipu dirinya sendiri. Maka berbahagialah kita yang main berbahagia. Yang Allah masih nitip iman dan Islam kepada kita. Kemudian kita mampu mengaplikasikan, membuktikan iman itu dengan siang hari berpuasa, malam hari berqiyamul lail. Insya Allah kita ini akan ditakdirkan oleh Allah lahir dalam keadaan fitrah suci seperti pertama kali ibunda melahirkan kita dari rahim mulianya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin ketiga, jamaah yang berbahagia. Di dalam bulan Ramadan ada sebuah tradisi di lingkungan kita yang sangat bagus, yaitu bagaimana kita harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang tadi sudah disampaikan oleh Tamir Masjid, ada anggaran khusus untuk anak-anak yang tadarus. Ini luar biasa. Tadarus Al-Quran artinya proses untuk memahami belajar Al-Quran. Maka berbahagialah orang-orang yang senang, lisannya senang mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Berbahagialah orang-orang yang ketika anaknya bisa hafal Al-Quran 1 juz, 2 juz Al-Ahzab sampai 30 juz kemudian bisa mengamalkan. Ramadan mendidik kita untuk menjadi ahli Quran minimal selama 1 bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, mari Ramadan sudah mendidik kita untuk dekat dengan Al-Quran. Maka mari di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban sampai Ramadan 1445 Hijriah, insyaallah kita tetap mengagungkan Allah lewat senang membaca ayat-ayat Al-Quran. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita bisa mengukur, masing-masing kita bisa mengukur rumah kita ini rumah orang Islam atau bukan. Ukuran sederhana. Nabi SAW memberi fatwa. Nabi SAW memberi fatwa. Nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Nawwiru manazilakum. Sinarilah mazilah-mazilahmu, rumah-rumahmu bis salat dengan salat-salat sunnah di rumahmu. Wa qiraatil Qur'an dan membaca Al-Quran. Rumah orang Islam ada 2 indikatornya. Penghuninya senang salat sunnah di rumah itu. Entah salat duha, entah salat tahajud, entah salat sunnah sesudah berwudu, entah salat sunnah-sunnah yang lainnya. Rumah orang Islam ada orang yang salat di rumah itu. Yang kedua, wa qiraatil Quran, ada suara orang yang membaca. Penghuninya yang membaca, bukan suara handphonenya yang dibunyikan kemudian orangnya tidur. Yang ngaji orangnya, Pak, bukan handphonenya. Rumah orang Islam, indikatornya 2. Ini dari Nabi. Nabi yang memberikan indikator, bukan Jufri Mustafa. Kebetulan Jufri Mustafa hanya membaca hadisnya, merenungkan, memahami maknanya, bertanya kepada yang ahli, kemudian menyampaikan kepada kita yang mungkin hari ini belum sempat membaca hadis itu. Bahwa tanda rumah orang beriman itu tegak salat sunnah di rumahnya, kemudian terbangun kebiasaan membaca Al-Quran. Tradisi membaca Al-Quran adalah tradisi orang-orang baik masa lalu dalam tarikh kehidupan umat Islam. Terakhir, jemaah kaum muslimin yang berbahagia, mari semangat Ramadan yang sudah Allah didik kepada kita ini kita jaga sampai 11 bulan yang akan datang. Tetaplah jadi orang yang baik,
sebagaimana Allah menghendaki kita baik. Kita yang sudah baik, hidup baik, mudah-mudahan ketika kita mati nanti pun mati dalam keadaan baik. Maka menjaga irama warna kebaikan selama Ramadan ini untuk 11 bulan hidup ke depan. Kalau kita sekolah dulu di SD itu belajarnya 6 tahun, ujiannya 7 hari baru bisa lulus. Kita ketika SMP belajarnya 3 tahun, ujian 1 minggu lulus. SMA pun demikian. Kita kuliah belajar 4 tahun, ujian skripsi 1 hari lulus, Pak. Ramadan tidak. Allah ngajari kita 1 bulan. Nanti Allah akan melihat keberhasilan pelajaran itu 11 bulan yang akan datang. Allah mengajari kita, Allah mentraining kita, Allah mendidik kita selama 1 bulan. Hasilnya Allah akan lihat. Ujiannya Allah akan lihat di 11 bulan yang akan datang. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mungkin ini yang dapat kami sampaikan di forum salat Id yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah, qiyamul lail kita, tadarus kita, infak sedekah kita, kerajaan kita untuk berbagi dan sama dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk menambah investasi akhirat kita. Persiapan kalau di antara kita ini akan dimatikan oleh Allah dalam waktu yang singkat. Kita tidak tahu. Bisa jadi ini adalah pembicaraan saya yang pertama sekali terakhir yang sampai dengar. Atau bisa juga ini adalah omongan saya yang pertama dan terakhir ketika saya berada di forum Idul Fitri ini. Atas nama pribadi dan keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, utamanya teman-teman Tamir. Saya sering visit di sini ya. Mungkin ada silap lisan, mohon saya maafkan dan selamat menikmati hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan tetap menjaga kondisi, jangan sampai lupa diri. Hari ini hari Jumat, masih ada syariat kita salat Jumat nanti. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi lima wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwi 'inda al-hisab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil musyrikin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tahasswana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al alaina minas salihin la ilaha illallah fi akhir hayatina
Allahumma ja'al minas sahli alaina an naqula la ilaha illallah fi akhir hayatina. Allahumma ja'al minas sahli alaina an naqula la ilaha illallah fi akhir hayatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat yang berbahagia, demikian khutbah yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.